Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Umarsyah, NIM 2101020035. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perancangan dan analisis algoritma yang berjudul Alternatif Penyelesaian dan Analisis Kompleksitas. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan tentang kemungkinan algoritma penyelesaian dari kedua droid merah dan droid hijau, di mana droid merah akan mencari droid hijau yang bersembunyi di peta dan droid hijau pergi menghindar dari droid merah. Pertama, mana kita lihat apa itu kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma merupakan suatu besaran yang digunakan untuk menerangkan suatu model abstrak pengukuran waktu dan ruang sebuah algoritma. Alasan mengapa dilakukannya perhitungan kompleksitas algoritma adalah untuk melihat seberapa efisien algoritma yang dibuat. Apakah algoritma yang kita buat itu baik atau buruk. Kompleksitas algoritma itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu adalah perkiraan lama atau waktu yang diperlukan sebuah komputer untuk menjalankan sebuah algoritma dari masukan N. Sedangkan kompleksitas ruang adalah jumlah atau besar memori yang digunakan oleh struktur data dalam sebuah algoritma dari sebuah masukan N. Dan pada kesempatan ini, kita hanya akan menjelaskan menggunakan kompleksitas waktu. Pekerjaan utama dalam kompleksitas waktu adalah menghitung jumlah komputasi dalam sebuah algoritma. Jumlah tahapan komputasi di dalam sebuah algoritma dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilakukan sebagai fungsi ukuran masukan N. Contoh operasi tersebut adalah operasi algoritma, pengisian nilai, ataupun perbandingan. Dan kompleksitas waktu itu sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu T max N atau kebutuhan waktu maksimum, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case yang dilambangkan dengan big O dalam kurung apa. Yang kedua yaitu T min N atau kebutuhan waktu minimum, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case yang dilambangkan dengan theta dalam kurung apa. Dan yang terakhir yaitu T average N, yaitu kebutuhan waktu rata-rata. Ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case yang dilambangkan dengan omega dalam kurung apa. Kemudian yang kita pakai adalah notasi asimptotik, yaitu big O. Notasi asimptotik adalah sebuah cara untuk mengukur efisiensi sebuah algoritma dengan melihat perkembangan waktu eksekusi sesuai dengan perkembangan masukan N, dari N yang terkecil hingga yang terbesar. Dan big O ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu algoritma konstan, logaritmik, lanjar, linearitmik, kuadratik, kubik, eksponensial, dan faktorial yang disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita akan melihat algoritma yang dipakai dalam penyelesaian permainan di atas. Yang saya pilih adalah algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer merupakan strategi penyelesaian masalah dengan cara membagi masalah tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil secara rekursif sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan secara langsung. Dengan algoritma ini, saya pertama akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu kanan, kiri, atas, dan bawah. Lalu pada droid merah, kita akan melihat ke arah mana yang menjadi posisi terakhir yang dilalui oleh droid hijau. Lalu kita lihat apakah arah yang kita tuju tersebut tidak terhalang. Jika terdapat halangan, maka kita lihat arah lainnya. Jika tidak terhalang, maka kita akan berpindah menuju arah tersebut. Contohnya, jika droid hijau melewati atas kita, kita akan melihat apakah jalan menuju ke atas itu terhalang. Jika terhalang, ke arah mana dia akan pergi, ke arah kanan atau kiri. Jika kanan,
maka kita pergi ke arah kanan. Begitu juga dengan ke arah kiri. Kemudian droid hijau, kita akan melihat di mana droid merah berada. Lalu kita lihat apakah arah yang berlawanan dari droid merah itu terdapat halangan. Jika terdapat halangan, maka kita lihat arah yang lain. Jika tidak, maka kita menuju arah tersebut. Contohnya, jika droid merah berada di atas kita, maka kita lihat apakah arah bagian bawah kita terhalang. Jika terhalang, maka kita lihat apakah kiri atau kanan droid merah itu berada. Jika di kanan, maka kita pergi ke arah kiri. Begitupun sebaliknya. Jika droid merah berada di arah kiri, kita akan bergerak ke arah kanan. Dikarenakan operasi yang terdapat dalam algoritma di atas merupakan operasi dasar, yaitu berupa operasi pengisian nilai, operasi perbandingan arah, dan operasi perpindahan yang hanya merupakan operasi aritmatika, maka dapat diambil notasi asimptotik untuk algoritma di atas adalah Big O1 atau Big O konstan, yang waktu penyelesaian permainannya memiliki perkembangan nilai yang sama seiring meningkatnya masukan N. Nah, sekian dapat yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.